Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di acara seminar online Reaching the Better Version of Ourselves with Mindfulness. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adila. Hari ini akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 90 menit ke depan sebagai moderator dalam kegiatan hari ini. Nah, teman-teman, acara hari ini diselenggarakan oleh Feel Your Story bersama dengan Rich Konsultan Psikologi. Nah, sebagai perkenalan, saya ingin mengenalkan sedikit mengenai Spill Your Story. Spill Your Story ini merupakan sebuah platform online untuk berbagi cerita. Nah, dan webinar ini merupakan salah satu dari rangkaian psikoedukasi yang diadakan oleh yang dilakukan oleh Spill Your Story. Rangkaiannya merupakan rangkaiannya merupakan terdiri dari rangkaiannya Rangkaian psikoedukasi dari Spiral Story ini memiliki tagar A Better Me. Nah, edukasi psikologi ini ditujukan untuk mendorong teman-teman semua agar dapat menjadi seorang individu yang bisa menjadi dirinya yang lebih baik. Seperti itu. Nah, teman-teman, seminar hari ini mengangkat tema besar mindfulness gitu. Jadi hari ini kita akan mempelajari apa sih sebenarnya mindfulness itu dari perspektif psikologi tentunya. Kemudian apa kira-kira manfaat dari mindfulness, dan gak cuma sampai situ aja, kita juga akan mempelajari bagaimana cara menerapkan mindfulness ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti selama acara berlangsung, kita juga akan aktif nih melakukan berbagai aktivitas dan latihan gitu. Untuk itu diharapkan kepada para peserta sudah mempersiapkan kertas dan alat tulisnya masing-masing supaya tidak terlewat dalam mencatat materi hari ini ataupun mengikuti aktivitas selama seminar online ini berlangsung. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan beberapa hal yang penting mengenai peraturan dalam seminar online ini. Yang pertama adalah peserta wajib mengisi presensi sebelum acara berlangsung. Link presensi sudah diberikan oleh panitia melalui grup WhatsApp peserta. Dan kemudian yang kedua, peserta dilarang menyebarluaskan link undangan kepada orang lain. Yang ketiga, username pada Zoom wajib menggunakan nama sesuai dengan nama yang ditulis pada link pendaftaran. Yang keempat, peserta dilarang mengaktifkan mikrofon kecuali jika diminta atau dipersilahkan. Kemudian, yang kelima, peserta dilarang meninggalkan meeting room sebelum webinar selesai. Yang keenam, peserta dilarang bertanya sebelum sesi pertanyaan dibuka. Dan yang ketujuh, bagi peserta yang mengajukan pertanyaan diharapkan mengaktifkan kamera dan mikrofon. Nah, untuk poin ketujuh ini dimaksudkan supaya teman-teman yang bertanya nanti bisa berinteraksi langsung dengan pembicara kita dan mendapatkan jawaban secara puas dan jelas terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Kemudian, harap teman-teman memperhatikan setiap poin dari peraturan seminar ini, terutama pada poin nomor 4, yaitu peserta dilarang mengaktifkan mikrofon, kecuali jika nanti sudah diminta atau sudah dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon demi kelancaran acara kita, kegiatan kita hari ini. Jadi teman-teman sekarang yang masih nyala mikrofonnya boleh minta tolong di mute dulu ya. Nah, teman-teman nanti jika selama materi dipaparkan, teman-teman memiliki pertanyaan, silakan dicatat terlebih dahulu nih. Kan teman-teman sudah memegang kertas dan alat tulisnya juga masing-masing, silakan disimpan, dicatat terlebih dahulu, kemudian silakan diajukan pertanyaan tersebut pada chat Zoom jika sudah masuk ke sesi pertanyaan. Oke, dan nanti di akhir kegiatan akan dipilih satu peserta penanya terbaik dan akan mendapatkan door prize gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai pengawal kegiatan hari ini akan ada sambutan dari perwakilan panitia. Kepada Kak Habib dipersilakan. Terima kasih Dila atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya ucapkan selamat datang kepada tamu undangan dan juga peserta seminar online Spill Your Story dengan judul Reaching the Better Version of Ourselves with Mindfulness. Seminar online ini merupakan salah satu rangkaian dari program psikoedukasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai psikologi. Diharapkan melalui seminar ini, para peserta dapat menambah wawasan dan dapat menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku perwakilan dari panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas ketersediaan para peserta untuk bergabung dalam seminar kami. Kami ucapkan selamat menikmati acara pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Habib yang sudah menyampaikan sambutannya. Nah, teman-teman, sebelum masuk, tadi di awal saya sudah memperkenalkan sedikit mengenai Spill Your Story ya. Nah, di sini saya menampilkan profil lebih lengkap mengenai Spill Your Story. Sebenarnya apa sih Spill Your Story itu? Bisa teman-teman lihat di share screen-nya. Spill Your Story merupakan sebuah platform untuk kita semua berbagi cerita. Nah, Spill Your Story ini bisa teman-teman temui di media sosial Instagram @spill.yourstory. Nah, selain merupakan platform untuk berbagi cerita, Spill Your Story juga mengangkat pembahasan mengenai topik-topik yang sedang ramai diperbincangkan nih. Contohnya, beberapa hal yang sudah kami bahas adalah mengenai toxic positivity, self-healing, maupun mindfulness, seperti yang sedang kita laksanakan ini. Nah, gimana sih caranya Spill Your Story ini menerima cerita-cerita dari teman-teman? Jadi, teman-teman yang ingin berbagi cerita dapat mengirimkan dapat berbagi ceritanya melalui question box ataupun melalui direct message ke Instagram @spill.yourstory. Karena Spill Your Story memiliki slogan bahwa your stories are worth telling. Bahwa semua cerita layak untuk diceritakan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, boleh nanti dicek Instagramnya Spill Your Story di @spill.yourstory karena di sini juga ada beberapa rangkaian psikoedukasi lain selain dari webinar mindfulness ini, ada berupa infografis, ada berupa podcast, dan berbagai macam hal lagi di Instagram spill.yourstory. Seperti itu. Nah, gak usah berlama-lama ya kayaknya. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi dari pembicara, saya akan membacakan profil singkat dari pembicara kita hari ini. Beliau bernama Hayun Nisa, SPSI, MPSI Psikolog. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk program S1-nya. Kemudian, untuk program S2-nya, beliau merupakan lulusan Magister Profesi Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian, beliau sekarang sedang aktif menjadi staf pengajar program studi psikologi FK Unsyah dan menjadi Direktur RITS Konsultan Psikologi Aceh. Kemudian beliau juga pernah menjadi psikolog di P2TP2A Aceh atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang berada di Aceh pada tahun 2014 hingga 2018. Nah, luar biasa sekali kan teman-teman. Pembicara kita hari ini merupakan seorang dosen sekaligus direktur di salah satu konsultan psikologi, juga merupakan psikolog. Wah, pasti pengalamannya sudah luar biasa kan teman-teman. Nah, sebelum pembicara kita memaparkan materi, akan ada sedikit survei overview nih teman-teman mengenai topik yang akan kita bahas nanti. Survei ini ditujukan untuk melihat gambaran kondisi kita saat ini nih. Jadi nanti teman-teman pastikan untuk mengasih survei overview ini ya. Nah, surveinya ini akan diberikan oleh panitia melalui polling Zoom yang nanti akan muncul di layar teman-teman. Kepada panitia silakan diberikan pollingnya.
Nah, sudah dapat dilihat di layar masing-masing bahwa ada polling. Teman-teman dapat mengisi memilih satu dari dua pilihan jawaban dari setiap pertanyaan yang sudah diberikan. Oh, ini sudah ada beberapa yang mengisi 8-9 orang. Jangan lupa setelah memilih setiap pertanyaan, diklik submit-nya ya, supaya masuk ke kita gitu. Sudah ada 37, 38. Ya, banyak yang sudah mengisi. Di ruangan sudah ada 97 orang. Dan yang mengisi polling sudah ada 80-an. Oke, 93 orang sudah mengisi. Oke. Apakah hasilnya sudah dapat ditampilkan? Kepada para peserta, diingatkan kembali untuk menonaktifkan mikrofon ya. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman bisa dilihat nih, hasil dari polling yang sudah dilakukan teman-teman peserta di sini, ternyata sebanyak 97 orang yang mengisi dari 97 orang dari 98 orang di ruangan ini pernah melakukan berbagai hal dalam satu waktu. Wah, ternyata banyak banget nih orang yang suka multitasking di sini ya, banyak multitasker gitu. Nah, apa sih nanti hubungannya sama mindfulness ini? Kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Ternyata ada 81 orang yang tidak mendapatkan manfaat atas kegiatan yang pernah dilakukan, yang telah dilakukan. Kemudian terdapat 96 orang yang pernah merasa cemas akan masa depannya, dan ada 83 orang yang merasa dihantui oleh masa lalu. Kira-kira kenapa ya? Apa hubungannya antara multitasking dan mendapatkan atau tidak mendapatkan manfaat atas kegiatan yang dilakukan dengan mindfulness ini? Atau apa hubungannya antara perasaan cemas akan masa depan dan perasaan dihantui oleh masa lalu ini dengan mindfulness? Nah, kita akan dapat jawabannya dari pemaparan materi dari pembicara kita. Nah, kepada Ibu Hayunisa, SPSI MPSI Psikolog, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dila. Suara saya cukup terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa bertemu walaupun secara virtual ya dari mana-mana saja untuk sama-sama saling belajar mengenai berbagai hal yang dapat membantu kita bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik pastinya. Salawat dan salam kita sanjungkan pangkuan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang bisa kita rasakan saat ini. Senang sekali hari ini bisa berbagi bersama teman-teman dari tim Spill Your Story, terutama teman-teman yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga nanti kita bisa saling belajar sama-sama untuk bisa untuk bisa memberikan nutrisi-nutrisi yang positif hari ini untuk diri kita sehingga kita bisa menjadi a better of me ya dari yang hashtagnya dari tim Spill Your Story.
Baik, ini masih share ya, boleh di stop share dulu yang lain biar saya share PPT-nya. Senang sekali hari ini ada 100 lebih ya peserta yang akan berada di dalam room seminar ini untuk bisa sama-sama cerita. Nah, sambil nih biar nggak kayaknya nih kayak ngomong sama yang layar hitam semua ya, mungkin ada yang belum mau buka video. Saya mau dong nih sambil saya share screen juga. Boleh dong teman-teman yang isi di kolom chat, apa sih yang difikirkan ketika mendengar kata mindfulness? Mungkin ada yang mau share, boleh di kolom chat saja. Menghayati, fokus, here and now, at the moment, lebih ke kesadaran menerima diri. Ada lagi yang lain, fokus, menghayati ya. Menerima diri, pikiran nggak kemana-mana, kesadaran penuh. Oke, udah banyak nih. Udah banyak ya, Bu. Iya. Iya. Nah, jadi ternyata rasanya selama ini kita nih banyak yang nggak fokus ya. Ternyata selama ini kita banyak yang kayaknya pikirannya sering kemana-mana gitu ya. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana sebenarnya yang kita sebut dengan mindfulness. Apakah kemudian maknanya bahwa seperti yang mungkin teman-teman yang saat ini sedang pikirkan. Oke, sebentar ya saya. Ada yang bilang fokus dan menerima apa yang terjadi pada diri kita. Ada juga yang bilang pikiran untuk menerima diri. Ada yang bilang juga berpikir ekstra. Ya, mungkin karena juga pada kondisi kita saat ini, banyak hal yang selama ini kita pernah baca, kita lihat, dan kemudian kita relate-kan dengan kondisi kita. Nanti kita lihat seperti apa sebenarnya definisi mindfulness yang dirumuskan oleh para ahli, sehingga kita bisa tahu lebih tepat sebenarnya seperti apa. Nah, judul yang diberikan oleh tim sebenarnya menjadi menarik, walaupun merumuskan judul ini saya yakin bukan sesuatu hal yang mudah pastinya. Dan ini tentunya punya harapan besar bahwa dengan modifikasi, dengan intervensi yang kita lakukan, kita kemudian akan mampu mencapai versi atau mungkin kondisi diri kita yang lebih baik. Ini menjadi poin penting karena mau nggak mau kondisi diri kita ini perlu sekali modifikasi karena kita tidak akan mungkin berubah berubah tiba-tiba kalau tidak ada hal yang kita modify. Baik. Ya, nah tadi Dila sudah memperkenalkan background saya sebagai staf pengajar di Prodi Psikologi Unsia. Dan tentu dari sehari-hari karena saya juga berpraktek, maka banyak menemukan permasalahan yang mungkin nanti akan sangat relate dengan bicara mengenai bagaimana mencapai pribadi yang baik atau bertumbuh menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Nah, baik, sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita mau ukur-ukur diri sendiri dulu nih ya, boleh ya? Nah, mungkin teman-teman boleh siapkan tadi pulpen dan kertasnya. Kalau sudah, nah ini ada namanya skala pengalaman positif dan negatif. Teman-teman bisa baca semua, di depan ada pada sebelah kiri dan kanan masing-masing ada 6 kata, 1-6 kata ya, yang bisa teman-teman lihat. Nah, tugasnya teman-teman sekarang adalah memberi jawaban untuk setiap kata
dengan pilihan sangat jarang sampai selalu. Jadi misalnya merasakan positif atau pengalaman positif, kira-kira ada pada skala berapa? 1 sampai 5. 1 itu sangat jarang, kita sangat jarang mengalami hal yang positif atau berpositif. Yang kedua adalah misalnya 5 berarti selalu negatif kecenderungannya misalnya. Yang ketiga baik, misalnya selalu baik. 4 misalnya pilihnya 1. Nah, mana yang teman-teman pilih? Silakan boleh dicoret-coret di kertasnya masing-masing. Begitu juga yang di sebelah kanannya ada senang, sedih, takut, gembira, marah, dan puas. Juga diberi jawaban dengan skala 1 sampai 5, sangat jarang sampai dengan selalu. Boleh kira-kira berapa menit nih? 5 menit boleh ya? Oke, boleh coba dijawab dulu di kertasnya masing-masing. Ya, teman-teman juga yang belum terlalu paham juga mungkin bisa ditanyakan lewat kolom chat. Boleh, boleh. Dan jika ada yang sudah selesai juga boleh banget bilang, mengabarkan di kolom chat Zoom ini. Ada yang sudah. Ibu maaf, PPT-nya sudah connect. PPT-nya pindah kemana ini? Ke yang kedua yang ada 5 pertanyaan, Bu. Oke, saya pack lagi ya. Kenapa ini nggak mau? Coba saya stop dulu ya. Masih muncul yang ini ya? Masih muncul, oke. Muncul slide yang pertama ya? Masih proses, Ibu. Oke, loading-nya kenapa ini ya? Oke. Ya, masih? Kira-kira ada yang sudah selesai? Ada 1 orang yang mengabarkan sudah selesai. Ada yang bertanya, Bu, cuma 5 pilihan dari masing-masing atau semua dari ke-6-nya dipilih random secara acak? Enggak, untuk masing-masing. Jadi misalnya yang 1 positif, silakan beri jawaban untuk pengalaman positif yang pernah kita alami dari skala 1 sampai 5. 1 itu sangat jarang dan 5 itu adalah selalu. Silahkan refleksikan pada diri sendiri, kira-kira pada skala berapa nih? Pada skala 5, pada skala 4, 3 atau 2 misalnya. Oke, sudah kayaknya ya? Ya, sudah lumayan banyak ya. Karena saya nggak bisa ngecek kolom chatnya soalnya. Kalau saya cek, slide-nya pindah. Nah, kira-kira nih, dari pengalaman positif dan negatif, kira-kira kita berada pada dominan skala yang berapa? Coba mungkin ada teman-teman yang mau respon atau nanti coba boleh lihat dominannya pada skala berapa sehingga kita bisa mengetahui pengalaman positif dan negatif yang kita alami lebih banyak atau lebih dominan pada skala yang berapa. Ini adalah bagian dari refleksi diri atau kita meninjau pengalaman-pengalaman yang pernah kita dapatkan. Ya, nanti karena sebenarnya ini kita belajar untuk evaluasi diri saja. Artinya akan maknanya tentu berbeda. Maknanya baru bisa kemudian kita paparkan dengan pemeriksaan psikologis lainnya. Tapi ini lebih pada kita bisa mengukur kecenderungan pengalaman-pengalaman positif negatif yang kita alami itu pada kategori yang seperti apa.
Jadi bisa lihat kalau ternyata kita kecenderungan buruk, sedih itu selalu pada kategori atau dominannya adalah kategori selalu. Artinya kita sangat didominasi oleh pengalaman-pengalaman negatif ya. Nah, kita next ke skala berikutnya. Nah, ini ada 5 pertanyaan. Teman-teman bisa menjawab setiap pertanyaan dengan memilih skala 1 sampai 7 ya. Oke, 1 itu adalah sangat tidak setuju dan sangat setuju itu pada 7. Misalnya dalam banyak hal kehidupan saya mendekati ideal yang saya harapkan. Nah, teman-teman setujukah atau sangat setuju atau sangat tidak setuju? Silahkan beri angka dari 1 sampai 7. Begitu juga untuk nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, silakan teman-teman dituliskan juga skalanya. Kira-kira teman-teman sangat tidak setuju atau sampai sangat setuju nih dari masing-masing pernyataan yang ada di share screen ini. Kalau karena kita nggak boleh lama-lama di sini nih Dila ya, nanti nggak sampean materi yang lain. Kalau kira-kira udah selesai, nanti boleh kabari saya kira-kira udah ada info selesai atau belum. Karena ini juga bagiannya sama dengan yang sebelumnya, di mana kita melakukan evaluasi diri terhadap diri kita, pengalaman seperti apa yang dominan selama ini kita dapatkan. Bagaimana kemudian kita bisa merelatekan apa yang kita alami dengan penilaian kita terhadap kondisi hidup kita. Misalnya nih, saya puas dengan hidup saya. Kira-kira pada range berapa kita bisa memberi nilai untuk pernyataan ini, ya? Bahkan sampai pada kalimat, jika saya menjalani kehidupan setelah hidup ini berakhir, saya tidak akan mengubah apapun. Apakah ini maknanya bahwa kita sangat menikmati proses kehidupan saat ini, atau kemudian kita merasa bahwa berubah pun tidak akan punya makna yang cukup dalam misalnya. Nah, artinya ini adalah bagian di mana kita mengecek kembali dominan atau kecenderungan kita pada kondisi yang seperti apa. Sudah ya, Dila? Sepertinya iya, sudah banyak Bu yang mengatakan sudah. Baik. Slide-nya udah pindah belum? Belum ya? Belum, Bu. Ini delay kayaknya Banda Aceh atau Jakarta gitu ya. Oke, nah kita sebagai individu memiliki berbagai tahapan perkembangan. Jadi nggak ada nih ya teman-teman yang langsung jadi remaja gitu atau langsung jadi dewasa, enggak. Pasti melewati proses dari mulai bayi, anak, remaja, dewasa, dan sampai kemudian lansia. Nah, dalam setiap tahapan perkembangan individu atau tahapan perkembangan kita mengalami banyak hal. Kita mengalami berbagai dinamika dalam kehidupan yang secara signifikan akan sangat mempengaruhi proses kehidupan kita. Ada fase yang pengalaman-pengalaman yang kita alami ketika fase anak bisa saja mempengaruhi perkembangan ketika kita berada pada masa remaja, dan bagaimana juga ketika kita dewasa dan lansia. Dan tidak sedikit misalnya kasus-kasus yang saya dapatkan bahwa walau sudah dewasa kemudian konsul misalnya ke psikolog, dan akhirnya terungkaplah bahwa ada permasalahan pada fase anak yang belum selesai. Sehingga masalah utamanya itu bukan pada saat ketika dia dewasa, tapi adalah ketika dia anak. Nah, ini adalah yang harus kita pahami bahwa pada setiap tahapan perkembangan individu, kita akan menemui berbagai hal yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, misalnya dalam setiap tahapan, kita kemungkinannya akan mengalami banyak tekanan. Ini kita sebut dengan stres. Stres ini adalah respon wajar yang muncul dari setiap individu. Jadi jangan bayangkan stres itu yang udah berat-berat gitu ya, atau stres itu adalah orang yang udah bicara sendiri. Tidak gitu. Stres ini adalah ketidakmampuan kita beradaptasi antara kenyataan dengan harapan. Jadi kenyataan dengan harapan ini adalah bukan juga sesuatu yang dianggap big gitu ya, atau sesuatu yang besar yang kita bayangkan, tapi bisa saja hal-hal yang sederhana. Misalnya gini ya, mungkin banyak nih yang perempuan yang gadis-gadis atau pakai jilbab saya bilang. Ini udah malam, besoknya mau ada kegiatan, malam sudah mikir nih besok pakai baju A gitu ya, maka jilbabnya juga harus yang senada. Nah, tiba-tiba waktu mau pakaian, jilbabnya udah nggak tahu kemana gitu. Karena malamnya udah nggak nyiapin, karena udah sempat
terpikir, oh ada kok di sana. Tiba-tiba pas dicek udah nggak ada. Nah, pernah nggak ngalamin itu akhirnya panik, akhirnya marah-marah, orang tua tanyain, apa sih tanya gitu ya. Jadinya padahal ini cuma karena masalah jilbab yang kita ketemu. Nah, ini juga disebut dengan stres. Kenapa? Karena kita tidak mampu, kita bereaktif terhadap suatu respon sehingga muncullah tekanan. Dan ketika munculnya tekanan, respon itu macam-macam gitu ya. Ada tiba-tiba langsung sakit perut, ada tiba-tiba langsung marah-marah gitu. Nah, ini membuat pengalaman pada hidup atau pengalaman pada kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana ketika kita dominan sekali mengalami tekanan? Ya, kalau tiap hari stres gitu ya, tiap hari tidak nyaman gitu, maka kemudian ini akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Jadi nggak hanya kesejahteraan, jadi kalau kesejahteraan fisik ya tercukupi pangan, tempat tidur yang oke, tapi sebenarnya kesejahteraan psikologis ini juga menjadi faktor penting. Dia memang kondisinya adalah tidak kelihatan, tapi kemudian kita bisa mampu melihat bahwa ketika orang tidak mampu mencapai tahap kesejahteraan psikologis, maka ini akan sangat mengganggu banyak dinamika kehidupannya. Mengganggunya ketika bekerja, mengganggunya ketika berinteraksi dalam keluarga dan sebagainya. Nah, salah satu alternatif intervensi yang bisa dilakukan agar kita mampu beradaptasi dengan stres, sehingga kita bisa mencapai tahap kesejahteraan psikologis adalah dengan teknik mindfulness. Ya, nah ini walaupun banyak teknik yang kemudian bisa dilakukan. Nah, salah satu teknik adalah mindfulness. Nah, kira-kira nih yang mana posisi kita? Sama-sama mindful nih, tapi mindful yang mana gitu ya? Yang sebelah kiri itu apa kira-kira mindful gitu ya? Mindnya, otaknya penuh gitu ya, pikirannya penuh gitu ya, semua ada gitu dalam kepalanya. Nah, yang seberangnya adalah kondisi di mana sesuatu itu tertata dengan baik, sesuatu itu terlihat jelas apa yang perlu dilakukan. Artinya bahwa memang kira-kira yang mana nih? Kalau boleh jawab di kolom chat nih. Kira-kira kondisi kita seringnya yang mana sekarang? Kayaknya yang mindful ya. Jadi semua nih penuh ada di kepalanya kita. Nah, ini menjadi hal yang penting harus kita sadari bahwa kalau kondisi kita yang mindful, maka kemudian kita nggak akan menikmati prosesnya. Misalnya nih kondisi hari ini kita sedang ikut seminar ya, tapi tiba-tiba apa kira-kira yang membuat kita tidak fokus pada seminar kali ini? Kira-kira nih contohnya, boleh nih ada yang jawab kolom chat mungkin? Kira-kira apa Dila? Contohnya yang bisa mengganggu fokus kita hari ini? Ini baru merespon kebanyakan orang pada mindful nih, Bu. Oh, ada yang bilang sambil buka Twitter, Bu. Skripsi belum kelar. Nah, artinya kita kemudian menjadi tidak enjoy menikmati proses hari ini. Karena kita tidak full berada di layar, misalnya diskusi seperti ini. Nah, tentu hal ini bukan hal yang mudah pastinya. Kita terbiasa dengan pola-pola yang seperti itu, baik kita dari kita kecil, dari kita anak-anak misalnya. Nah, ini membuat kita merasa bahwa susah menikmati momen-momen yang sedang kita jalani. Apalagi kalau kita adalah yang modelnya orang yang terburu-buru gitu ya, kayak semua apa ya bahasanya ya, sangat terburu-buru gitu ya, sehingga merasa atau tidak mampu menikmati momen ini. Nah, namun kadang-kadang ada hal-hal juga yang kemudian bisa dimaknai secara keliru, misalnya apakah kemudian makan yang sangat lama gitu menikmati ini menunjukkan bahwa kita mindfulness misalnya ya. Nah, ini nanti kita akan lihat seperti apa. Atau ketika kita nyuci gitu lama selesai. Nah, ini mindfulness atau sambil ngelamun. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana gitu. Atau cuci piring nih santai gitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya yang disebut dengan mindfulness. Nah, ya. Nah, lalu definisinya menurut ahli, mindfulness ini adalah kesadaran individu yang meningkat oleh pemberian perhatian dengan sengaja pada saat ini dan tanpa penilaian. Artinya bahwa individu ini secara sadar memberikan perhatian pada saat melakukan sesuatu dan tanpa ada penilaian apapun, nggak ada judgement apapun. Nah, ini menjadi penting karena terkadang kita melakukan sesuatu tanpa kita sadari atau
kesadaran kita ini menjadi tidak meningkat gitu, karena kita tidak full attention, kita tidak memberikan perhatian penuh pada saat kita melakukan sesuatu. Nah, ini yang membuat terkadang kita mengalami tekanan atau stres pada saat kita melakukan aktivitas tertentu. Nah, ahli lain juga menyebutkan bahwa mindfulness ini didefinisikan sebagai deskripsi kualitas kesadaran individu dengan non-judgmental dan penerimaan kesadaran yang konstan dari pengalaman hidup. Poin yang paling penting adalah bahwa mindfulness ini adalah bicara mengenai kondisi saat ini, bicara mengenai kondisi kesadaran, bicara bahwa kita tidak memberikan penilaian terhadap sesuatu sebelum nanti kita mampu menganalisis itu apa ya. Tapi jangan di awal langsung kita memberikan judgment atau memberikan penilaian. Nah, ini poin yang paling penting adalah mindfulness ini sifatnya adalah kesadaran, bukan sesuatu yang dilakukan dengan cara yang tidak sadar, tapi dilakukan dengan sadar, kita memberikan perhatian dengan sengaja. Ini adalah hal yang harus kita ketahui bicara mengenai mindfulness. Nah, sekarang, ayo mungkin ya pertanyaan yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, pernahkah kamu melakukan berbagai hal dalam satu waktu? Apa nih contohnya kalau yang sering dilakukan dalam satu waktu? Nonton sambil lihat handphone. Sambil apa lagi? Sambil baca. Sambil makan, Bu, biasanya. Sambil makan. Nah kira-kira apa kemudian dampak yang kita rasakan? Apakah kita bisa enjoy makan? Apakah kita bisa enjoy nonton? Apakah kita bisa enjoy apa lagi yang lain yang umumnya sering dilakukan? Keduanya jadi kurang menikmati, Bu, katanya. Biasanya keduanya akan menjadi kurang dinikmati secara bersama-sama karena kita melakukan berbagai hal dalam satu waktu. Dan yang paling penting adalah sebenarnya kenapa kemudian ini menjadi kurang dinikmati, karena kita tidak menaruh perhatian secara sengaja. Ya udah sambil nontonnya sambil lalu, makannya pun sambil gitu. Soalnya kalau nggak makan ya masuk angin dan segala macam. Dan akhirnya kita tidak menyadari bahwa sejauh mana kebutuhan kita terhadap sesuatu ketika kita ingin melakukan berbagai hal. Jadi melakukan berbagai hal dalam satu waktu ini bukan juga berarti tidak baik gitu ya. Boleh saja dilakukan kalau kemudian kita mampu secara sengaja memberikan perhatian. Ini yang paling penting. Secara sadar ketika kita melakukan sesuatu. Bukan karena kemudian ini menjadi suatu kebiasaan atau aktivitas. Nah, ini menjadi sesuatu yang keliru. Inilah kemudian kenapa dalam bicara mengenai perilaku, sesuatu itu harus dilakukan pada tempatnya. Misalnya, ya makan di meja makan gitu ya, bukan makan disambil dengan yang lain. Nah, itu yang kemudian menjadi perilaku yang cenderung menetap pada si individu. Nah, yang kedua adalah pernahkah kamu merasa tidak mendapatkan manfaat atas kegiatan yang telah kamu lakukan? Nah, mungkin ya kadang-kadang kita merasa, udah sore aja nih, kayaknya nggak dapat manfaat apa-apa. Nah, ini juga hati-hati memberikan judgement seperti itu. Apakah memang benar kita tidak mendapatkan manfaat atau karena kita tidak mampu mengidentifikasi apa yang telah kita lakukan. Jadi, karena kemudian terkadang ketika kita salah menginterpretasi ini, maka nanti akan timbul rasa bersalah, rasa tidak berharga, dan ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya pastinya. Berbahaya dalam artian apa? Kita kemudian menjadi ragu untuk melakukan banyak hal. Dan yang ketiga adalah, pernahkah kamu merasa cemas akan masa depan? Ya, pasti gitu ya. Nah, namun kadang-kadang kecemasannya menjadi tidak berarah gitu ya. Kalau ditanya yang dicemaskan apa nih, nggak tahu, pokoknya cemas aja. Kalau udah memikir masa depan, cemas aja. Nah, ini menjadi keliru karena kita tidak mampu mengidentifikasi objek kecemasannya apa. Harusnya sebagai individu yang sehat, yang tidak tertekan, kita bisa mengidentifikasi cemasnya apa. Karena kecemasan itu pasti atau bisa dialami oleh siapapun. Namun kita harus tahu yang kita cemasin apa nih. Kalau objeknya nggak ada, ternyata ini hanya pikiran yang kita bentuk terhadap kecemasan tersebut. Dan yang keempat, pernahkah kamu merasa dihantui oleh masa depan? Ya, jadi belum lagi mungkin mendengar cerita-cerita dari orang lain. Nah, ini menjadi poin di mana kemudian membuat kita merasa dihantui oleh masa depan. Ketakutan-ketakutan yang sebenarnya kita ciptakan membuat kita ragu untuk melakukan banyak hal yang akhirnya kita menjadi takut. Nah, artinya bahwa hal-hal ini bisa saja kemudian
intervensi dengan teknik mindfulness. Jadi ketika kita merasa cemas, apa yang harus kita lakukan, teknik apa yang bisa kita ambil, nanti kita lakukan seperti apa. Lalu ketika kita melakukan berbagai hal dalam suatu waktu, teknik apa yang perlu kita lakukan. Karena ketika kita melakukan berbagai hal dalam suatu waktu dan dalam kondisi tertekan, maka biasanya tubuh kita akan merasa capek. Pernah nggak ketika melakukan sesuatu secara sekaligus, kemudian akhirnya setelah selesai, gitu ya, kecapean gitu. Nah, kalau ditanya apa yang capek gitu, ya nggak tahu juga gitu. Tapi rasanya menjadi sangat lelah gitu, menjadi sangat capek dan merasakan ada pada bagian-bagian tubuh yang kesakitan, tegang dan sebagainya. Ini adalah reaksi-reaksi psikologis yang muncul dari kondisi tekanan atau stres yang kita alami dikarenakan kita tidak melakukan sesuatu itu secara full attention, secara penuh. Gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang paling penting. Nah, apalagi kalau misalnya ini dominannya kayak mahasiswa ya pesertanya ya. Misalnya nih dominannya mahasiswa lagi dengerin kuliah, lagi balas WA atau sebagainya gitu. Ya, ini adalah hal yang sebenarnya mengganggu. Kenapa konsentrasinya menjadi berkurang. Nah, mindfulness is not mengosongkan pikiran atau perasaan. Jadi mindfulness itu bukan mengosongkan pikiran atau perasaan. Ini udah nggak ada apa-apa nih dalam pikiran nih biar kosong. Jadi ya gitu ya, bukan gitu. Nah, mindfulness juga bukan menolak pikiran, perasaan, dan pengalaman. Jadi ketika muncul sesuatu, ketika kita merasa sesuatu rasanya kita tolak gitu, itu harus disebut mindfulness. Tidak. Dan mindfulness itu bukan berarti memaksakan diri untuk santai dan rileks. Ya, nah sementara mindfulness itu adalah tentang bagaimana mengenali dan menerima hal yang dirasakan walaupun dalam keadaan baik dan buruk. Ini menjadi penting. Jadi mindfulness itu adalah bukan berarti kemudian kita menolak, kita merasa bahwa atau kita menganggap bahwa beban pikiran itu tidak ada, kita lari dari kondisi kita. Itu adalah hal yang keliru. Karena mindfulness adalah bagaimana kita tahu bahwa oh saya sedang nggak oke nih, oh saya sedang butuh bantuan, oh saya sedang butuh relaksasi, oh saya butuh untuk share dengan orang lain. Nah ini yang kemudian kita sebut dengan mindfulness. Karena sebagian dari kita tidak mampu merefleksikan atau kemudian tidak mampu mengecek kondisi diri kita, apa sih yang sebenarnya kita alami. Nah, lalu apa saja nih dimensi mindfulness? Yang pertama adalah observing. Bagaimana kemampuan individu untuk memberikan perhatian kepada stimulus. Jadi ketika kita berada dalam kondisi tekanan, kita tahu, kita bisa mengamati apa nih responnya atau dampak pada diri kita. Jadi ketika kita, misalnya nih yang sedang ngerjain skripsi nih, kalau kira-kira kalau mau ketemu dosen pembimbing, biasanya udah mulai sakit perut, gitu ya. Atau udah mulai sakit kepala, jantungnya debar-debar. Nah, kita sudah bisa mengobserv perilaku apa. Maka kita tahu nanti, oh berarti nih saya harus latihan relaksasi dulu deh, biar nggak ketakutan ketemu dengan dosen pembimbing. Nah, lalu yang kedua adalah describing. Jadi, bagaimana individu ini mampu mendeskripsikan pengalaman yang dialami. Contohnya, saya sering misalnya ketemu klien yang ketemu saya, kalau saya tanya, oke, gimana, ada apa yang bisa saya bantu? Kemudian dijawab adalah bahwa saya nggak tahu Bu harus cerita dari mana. Saya nggak tahu masalah saya apa. Nah kenapa? Karena individu ini tidak mampu mendeskripsikan pengalaman yang dia alami. Sehingga kita nanti sebagai psikolog butuh menguraikan masalah-masalah yang dialami sehingga kita tahu nih yang menjadi poin masalahnya ada di mana. Dan yang ketiga adalah acting with awareness, di mana kemampuan bertindak dengan kesadaran. Kemudian ada non-judging of inner experience. Ya, ini adalah tidak bertindak terhadap pengalaman pribadi, kemampuan seseorang dalam membiarkan pengalaman datang dan pergi tanpa terjebak. Jadi jangan kita selalu merasa bahwa ketika kita pernah mengalami kegagalan, lalu ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita selalu terpaku dengan saya dulu tuh gagal gitu ya. Maka merasa bahwa apapun yang kita lakukan, kita tidak akan menjadi berhasil. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu memberikan penilaian terhadap hal tersebut, terhadap pengalaman yang pernah kita alami.
Dan yang berikutnya adalah non-reactivity to inner experience, di mana suatu kondisi individu mengizinkan pemikiran dan perasaan itu untuk datang dan pergi tanpa terbawa olehnya maupun mengikutinya. Dan seperti kita diskusi di awal bahwa pada setiap tahapan perkembangan individu ada banyak hal yang pastinya akan dialami dan banyak perasaan yang kemudian baik positif maupun negatif. Terkadang kita terus-menerus bergulat dengan perasaan-perasaan tersebut, sehingga kita tidak tahu kondisi kita saat ini. Kita terus-menerus dipengaruhi oleh hal-hal yang kemudian menyebabkan kita terpengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Misalnya nih, contohnya misalnya ada mahasiswa yang sedang mau ngerjain skripsi lagi deh contohnya misalnya, atau mau skripsi ya, lulusan sudah akan bekerja. Ketika akan interview, maka dia akan reminder lagi pengalamannya ketika proses bimbingan skripsi yang nggak menyenangkan. Dan dia akan menilai dirinya bahwa saya nggak akan oke nih melewati proses interview dengan baik. Nah ini kenapa? Karena dia menilai bahwa pengalaman apapun yang pernah dialami itu akan membuatnya menjadi tidak mampu melakukan apapun. Nah ini adalah poin yang paling penting. Kita memang akan selalu dipengaruhi oleh pengalaman dalam kehidupan kita. Namun balik lagi bahwa pada dimensinya, bagaimana kemudian kita bisa membiarkan perasaan itu pergi tanpa kita terikut olehnya. Kita tahu apa yang perlu kita lakukan agar perasaan-perasaan itu tidak mengganggu proses kehidupan kita berikutnya. Sebagaimana yang kita inginkan bahwa kita ingin menjadi pribadi atau bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ada dua hal yang penting tentang mindfulness. Yang pertama adalah attention. Attention ini adalah memberikan perhatian secara penuh. Perhatian ini kesannya adalah sederhana, tapi tidaklah mudah untuk memberikan perhatian secara penuh. Contohnya misalnya nih bagi yang muslim, kalau lagi sholat, bagaimana kemudian kita bisa membuat diri kita menjadi full attention? Lagi sholat, ingatnya kemana-mana. Gitu ya. Lagi sholat, aduh, tadi udah matiin kompor belum ya? Aduh, tadi, nah, karena itu adalah sesuatu hal yang ketika kita tidak bisa memberikan perhatian secara penuh. Kita tidak bisa betul-betul full attention pada aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini harus kita bentuk agar kita bisa memberikan perhatian penuh, sehingga kita enjoy terhadap apa yang kita lakukan. Nah, sama dengan tadi mengerjakan skripsi misalnya, bagaimana kita bisa memberikan perhatian penuh pada tugas-tugas yang kita sedang kerjakan. Jadi bukan hanya persoalan pada menyelesaikan skripsi, bukan hanya persoalan pada mendapat nilai yang baik untuk suatu mata kuliah tertentu, tapi pada bagaimana kita memberikan perhatian penuh sehingga kita waktu ngerjainnya menjadi menikmati prosesnya ya, menjadi menikmati dan tidak menjadikannya sebagai beban. Yang berikutnya adalah curiosity. Ini adalah penting. Kenapa? Agar kita selalu memiliki rasa ingin tahu terhadap apa yang sedang kita pikirkan, terhadap apa yang sedang kita rasakan. Sehingga kita tahu teknik apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi kecemasan gitu ya. Karena kita tahu bahwa, ini kayaknya saya gelisah nih, saya cemas. Terlihat misalnya saya berdebar-debar, saya tidak bisa tidur, saya merasa kesulitan atau kehilangan selera makan misalnya. Nah kita perlu curious, kita perlu cari tahu, kita perlu punya keinginan tahuan yang tinggi agar kita tahu respon apa yang muncul dan bagaimana menghadapinya. Ini menjadi poin yang sangat penting. Bila reminder saya, berapa menit lagi ya? Berapa menit lagi ya? Saya nggak bisa cek. 10 menit lagi, Bu. Nah, lalu bagaimana sebenarnya individu yang mindful? Individu yang mindful itu adalah individu yang kondisi fisik dan mental yang sehat pastinya. Karena kedua komponen ini tidak akan mungkin dipisahkan. Kalau kemudian sehat fisik, nggak sehat mental ya sama aja gitu ya. Sehat mental, nggak sehat fisik juga tidak akan menyenangkan. Karena keduanya menjadi akan saling sangat berkaitan. Nah, ketika kondisi fisik dan mental yang sehat, maka ini akan sangat membantu individu untuk mindful. Karena kalau sakit tentu nggak akan bisa mindful, karena kita fokusnya pada kondisi kesakitan. Kemudian memiliki tingkat stres yang rendah. Nah, bagaimana kemudian orang bisa memiliki tingkat stres yang rendah? Ketika individu ini mampu mengenali sumber-sumber stresnya apa gitu. Nah, contohnya apa ya? Kalau lagi kuliah, kira-kira apa yang menjadi sumber stres?
Tugas Misalnya, mungkin Bu kebanyakan bingung tugas. ngerjain yang mana. Oke, tugas misalnya. Nah, artinya kita sudah tahu bahwa ini bisa menjadi sumber stres kita. Begitu diberikan tugas, maka kita akan jadi malah mungkin muncul emosi yang berlebihan, atau kemudian tiba-tiba jadi demam, tiba-tiba jadi diare gitu ya, karena mikirin tugas. Nah, ini adalah respon stresnya. Lalu bagaimana kemudian kita bisa membuat tingkat stres kita yang lebih rendah? Artinya bahwa ada perilaku yang perlu dimodifikasi. Ketika kita mengenali, kalau banyak tugas saya mudah stres. Artinya tugas itu harus saya cicil agar kemudian stres. Nah, lalu yang ketiga adalah kemampuan yang baik dalam sosial dan emosional. Nah, individu yang mindful pasti dia akan sangat mampu mengelola emosinya. Apakah artinya Bu nggak boleh marah? Boleh, tapi kemudian kita punya teknik untuk melepaskan kemarahan kita. Kita punya teknik bagaimana cara kita membangun hubungan dengan orang lain yang baik. Nah, ini adalah individu yang mindful. Jadi jangan ada baru senggol nih spion sepeda motor, kemudian akhirnya ya marah dan akhirnya baku hantam misalnya. Ini artinya cenderungannya individu tidak memiliki kemampuan dalam relasi sosial yang baik. Atau misalnya baru diliatin apa lihat-lihat gitu ya. Nah, akhirnya jadinya marah-marah. Nah, ini membuat kemudian kemampuan individu ini menjadi rendah. Nah, kalau individu yang mindful, maka dia akan sangat baik kemampuannya dalam sisi sosial. Nah, yang berikutnya adalah terpenuhinya indikator kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis. Jadi yang individu mindful, pasti dia sejahtera secara psikologis. Nah, sejahtera secara psikologis itu seperti apa gitu ya. Yang pertama adalah dia mampu menghadapi stresor atau kehidupan sehari-hari pastinya, kemudian dia mampu menjaga kondisi emosinya gitu ya. Jadi ini adalah tandanya bahwa orang-orang ini mencapai tahap kesejahteraan psikologis. Nah, lalu apa komponen utama mindfulness? Yang pertama adalah kesadaran tertinggi. Kita harus betul-betul sadar nih ketika kita melakukan sesuatu dengan teknik mindfulness. Ketika kita harus mindfulness, kita aware, kita benar-benar tahu kita sedang fokus pada ini. Karena memang fokus itu dibilang susah, tidak juga dibilang gampang juga, memberikan perhatian lebih pada sesuatu. Nah, yang kedua adalah pengalaman saat ini. Kalau konsep komponen utama mindfulness ini tidak bicara mengenai kondisi masa lalu, bicaranya adalah pada apa yang dialami saat ini sehingga kita bisa menikmati prosesnya. Kenapa? Karena harusnya pengalaman masa lalu itu sudah kita selesaikan, sudah kemudian rilis dengan kondisi di kita saat ini. Jadi fokusnya adalah pada pengalaman saat ini, bagaimana kita memaknai setiap peristiwa yang kita alami dan bagaimana kita memahami pengalaman-pengalaman tersebut sehingga membuat kita mampu untuk mindful. Dan yang ketiga adalah penerimaan, ya, menerima kondisi kita. Nah, menerima ini kan nggak semudah yang kita ucapkan gitu ya. Iya terima, iya dimaafkan, memaafkan diri kita gitu. Karena awalnya juga yang paling penting adalah memaafkan diri kita. Karena ketika kita bilang iya terima, dalam hati kita nih, secara pikiran, perasaan, apakah kita benar, secara total kita menerima kondisi ini. Karena mindfulness ini sangat berkaitan dengan penerimaan. Kita menerima apapun yang terjadi, kita menerima apa yang sedang kita lakukan. Prosesnya bukanlah sesuatu hal yang sederhana. Kenapa? Karena umumnya kita akan kerap melakukan proses logika. Kita pasti akan berpikir gitu ya tentang hal ini. Belum lagi dengan ketika kita punya pengalaman banyak hal di masa lalu, ini tentu akan sangat mempengaruhi secara signifikan. Oh ya, sambil mengisi waktu, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih dari pemaparan? Oh boleh. Sambil nunggu boleh. Sambil nunggu boleh nih, tanya-tanya dulu juga boleh. Ya, teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan mungkin bisa ya disampaikan dulu. Kita coba untuk ke tanya jawab dulu. Bu, ada pertanyaan nih Bu, dari Sylvie Tamala. Bagaimana tuh Bu cara mengatasi kekhawatiran yang berlebihan?
Betul. Oke, nah yang pertama adalah kita kenali dulu nih sebenarnya apa sih objek yang kita khawatirkan. Jadi biasanya kita kecenderungan takut apa gitu, khawatir apa, nggak tahu gitu. Bahkan terkadang mungkin hal-hal yang belum pernah terjadi gitu. Nah ini menjadi hal yang penting untuk kita tahu dulu, kita kenali dulu apa sih yang menjadi objeknya dulu. Nah, lalu kita identifikasi seberapa kuat kecemasan ini atau khawatirnya ini kita alami. Apakah misalnya setiap saat mengganggu hal yang sama kemudian muncul peristiwa yang sama terus-menerus terbayang dalam pikiran kita sehingga kita khawatirkah misalnya. Nah, ini yang harus kita cari tahu terlebih dahulu agar kita bisa lihat apa yang bisa kita lakukan. Nah, nanti salah satu teknik mengatasi rasa khawatir ini, selain tadi ya, identifikasi dulu apa, lalu kita bisa lihat apa yang perlu kita lakukan untuk mengurangi kekhawatiran tersebut. Bahkan kadang-kadang khawatirnya nggak rasional gitu ya, yang sebenarnya belum ada, tapi kita udah khawatir duluan. Kenapa? Karena kita bentuk dalam pikiran kita. Nah, bicara mengenai khawatir ini, nanti ada tekniknya, misalnya setelah kita identifikasi apa, kita lihat untuk kita bisa memastikan bahwa benar nggak sih kekhawatiran kita terjadi misalnya. Untuk kita tahu bahwa ternyata ini adalah bentukan pikiran kita saja. Nah, ini menjadi penting. Teknik lain sebenarnya boleh dengan nanti relaksasi, itu teknik yang bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat kekhawatiran. Tapi yang paling penting adalah cari tahu dulu sebenarnya objek kekhawatirannya itu apa. Karena kalau kita nggak tahu objeknya apa, terkadang nanti kita semakin mengkusutkan gitu ya objek-objek tersebut sehingga kita akan kesulitan untuk mengurai kembali yang sebenarnya jadi masalahnya ada di mana. Begitu ya, Dila? Ya, semoga sudah terjawab ya kepada Silvi Tamala. Jadi emang kuncinya itu ada di identifikasi, ada di kesadaran itu sendiri ya Bu. Iya. Kita sadar dan dapat mengidentifikasi salahnya di mana nih, cemasnya di mana, baru bisa mengatasi hal itu ya Bu. Iya. Ya, Habib sepertinya sudah mulai share kembali. Oke. Tadi sebelum ini ya, slide-nya kayak Habib. Oke, sekarang ini ya. Nah, lalu hal-hal yang penting apa? Intention. Intention ini intensi ya. Intensi ini adalah keinginan, niat, bahwa kita memang ingin melakukan sesuatu itu secara mindfulness, secara penuh gitu. Kayaknya setelahnya ini ya. Kayak udah tadi ini ya. Slide ini udah ya tadi? Udah. Next slide. Iya, udah. Oke, nah jadi intention ini menjadi penting karena kemudian kita nggak punya intensi, nggak punya niat, nggak punya keinginan, ini menjadi sulit ketika kita harus mindfulness. Dan yang kedua adalah attention, sama kayak tadi ya, memberikan perhatian secara penuh. Dan yang ketiga adalah attitude. Sikapnya kita ini menjadi penting, perilakunya kita menjadi penting ketika kita melakukan mindfulness. Artinya nggak hanya cuma secara konsep kita akan mencoba mindfulness, tapi secara perilaku itu tidak kita lakukan, maka ini juga akan tidak tercapai dengan baik. Boleh next? Nah, lalu seperti apa sih yang disebut dengan mindfulness? What does mindfulness look like? Ya, jadi yang pertama adalah kita perlu amati. Ya, tadi diskusinya bahwa dimensinya adalah observe. Ada yang disebut dengan amati, kemudian selami, rasakan hal-hal yang terdapat di dalam dan di luar diri kita tanpa penilaian. Jangan kemudian kita menilai bahwa, memang ya saya nggak oke, saya nggak baik gitu ya. Belum kemudian kita tahu ini apa, kemudian kita sudah memberikan judgment terhadap diri kita. Ternyata saya memang tidak bisa mencapai hal yang diinginkan misalnya. Nah ini adalah penilaian yang kita berikan pada diri kita yang membuat kemudian kita ragu atau kemudian menghambat kita untuk bisa mindful. Jadi kita perlu mengamati atau kita menyelami, kita merasakan, kita observe apa yang terjadi pada diri kita maupun di luar diri kita. Ada lingkungan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah memberikan perhatian secara penuh. Perhatian secara penuh ini penting gitu. Jadi contohnya kayak tadi kita diskusi, misalnya sedang kuliah gitu ya, tiba-tiba ada saja distraksi yang lain yang mengganggu, entah mungkin karena tadi lihat handphone dan sebagainya, sehingga kita nggak full betul-betul mendengar apa yang sedang disampaikan.
atau ketika kita sedang ngobrol dengan teman-teman gitu ya, juga tiba-tiba muncul gitu hal yang lain yang membuat kita nggak fokus mendengarkan. Dan yang ketiga adalah fokus, seperti fokus pada sensasi tubuh yang kita rasakan. Misalnya dengan fokus kita tahu bahwa kalau sedang capek atau kalau sedang stres, maka reaksi yang dominan yang muncul pada tubuh saya adalah saya kesakitan misalnya, atau saya pegel, atau saya ngantuk, atau saya jantungnya berdetak lebih cepat misalnya. Nah ini perlu kita, agar kita tahu fokus pada sensasi tubuh yang kita rasakan. Dan yang keempat adalah menyayangi diri sendiri dan orang lain. Ini menjadi penting, karena kalau kita nggak sayang dengan diri kita sendiri, maka kita menjadi sangat sulit untuk bisa mindful, menjadi individu yang mindful. Menyayangi diri sendiri ini sifatnya bukanlah seperti yang ego ya, tapi bagaimana kita mampu mengidentifikasi kelebihan, kekurangan kita tahu bahwa kita seperti apa yang kita butuhkan, ini akan sangat membantu kita untuk mindful. Dan yang berikutnya adalah tetap berada pada kondisi sekarang secara penuh. Dominannya, permasalahan-permasalahan psikologis ini selalu berkaitan dengan masa lalu, dengan pengalaman masa lalu. Karena kenapa? Karena ada hal-hal atau pengalaman yang belum selesai pada saat masa lalu tersebut. Dan ini berpengaruhnya adalah pada kehidupannya sekarang. Nah, kalau bicara mindfulness, maka bicara pada kondisi yang saat ini kita rasakan, pada kondisi yang saat ini kita sedang hadapi, dan itu harus secara penuh. Oke, next. Nah, ada beberapa kebiasaan dari mindfulness. Yang pertama adalah sadari kondisi mental. Nah, kita tahu nggak sih kapan kita sedang stres? Kita tahu nggak sih kapan kita sedang merasa cemas? Kita tahu nggak ya kapan kita sedang tidak oke secara emosional maksudnya. Nah, ini adalah poin di mana kita perlu menyadari kondisi kesehatan mental kita. Karena ini menjadi penting agar kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Dan yang kedua adalah fokus pada hal penting. Perlu buat prioritas, perlu identifikasi hal-hal yang sebenarnya penting itu adalah yang mana. Karena bagi kita sulit sekali membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya, gitu ya. Jadi sebenarnya sih nggak butuh, tapi pengen gitu ya. Jadi misalnya udah beli ini, terus lihat yang lain pengen. Kalau dibilang butuh juga nggak butuh sebenarnya, tapi karena ada keinginan. Nah, kesulitan ini menjadi kondisi di mana kita nggak bisa fokus. Karena kita nggak bisa melihat bahwa mana yang sebenarnya penting, mana yang sebenarnya dibutuhkan, mana sebenarnya yang diinginkan. Karena kalau kita tahu yang dibutuhkan, kita akan menjadi sangat mudah untuk fokus. Dan yang ketiga adalah hiduplah pada kondisi sekarang. Kalaupun kita punya pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, maka kita bisa fokus pada kehidupan kita kondisi saat ini. Sembari kita menyelesaikan pengalaman-pengalaman traumatis yang mungkin pernah kita alami sebelumnya. Tapi bicaranya adalah hiduplah pada kondisi saat ini. Dan yang keempat adalah berteman dengan rasa sakit. Hidup ini, selama kita hidup, kita akan selalu menemukan rasa sakit. Seperti kita bicara bahwa di dunia ini atau selama kita hidup, kita tidak akan pernah bisa lari dari namanya stres. Kenapa? Karena emang hidup ini nggak selalu kenyataan itu sesuai dengan harapan gitu ya. Artinya ini yang harus kita pahami, bagaimana kita bisa berteman dengan rasa sakit. Dan yang berikutnya, jangan percaya dengan pikiran Anda. Artinya apa? Maksudnya bahwa jangan kemudian ketika bermacam pikiran nih muncul dalam kepala kita, baik itu tadi positif, negatif, ini kemudian membuat kita terpengaruh. Kita perlu identify, kita perlu garis bawahi pikiran-pikiran seperti apa yang kemudian akan membuat kita bisa mindful. Ini menjadi penting. Dan terima hidup sebagaimana adanya, bukan berarti terima hidup apa adanya, ya udahlah saya memang nggak bisa belajar, ya udah terima, bukan begitu, tapi artinya bahwa kita menerima hidup kita dengan segala usaha yang sudah kita lakukan. Ini akan membuat kita mudah menerima. Dan belajar untuk melakukan koneksi terhadap diri sendiri. Selalu relate dengan diri kita sendiri, koneksikan dengan diri kita sendiri, apapun yang pernah kita alami. Menjadikan pengalaman bagi hidup kita untuk kita bisa berefleksi, kita melakukan introspeksi diri, ini menjadi penting. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita jaga agar kita bisa melakukan teknik mindfulness dengan baik. Yuk, next. Nah, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Namun, hari ini kita tidak akan melakukan latihan ini karena tentu latihan ini memerlukan pendampingan, gitu ya.
tidak bisa dilakukan secara virtual untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ditambah teman-teman atau saya tidak mengetahui bagaimana kondisi teman-teman saat ini. Nah, beberapa teknik ada yang disebut dengan meditasi pernafasan, itu latihan pernafasan. Mungkin teknik ini akan kita lakukan kalau nanti waktunya cukup ya, Dila ya. Ya mungkin kalau waktu kita lihat seperti apa nanti. Dan yang berikutnya adalah body sensation, jadi menyadari sensasi tubuh. Kita tahu sensasi tubuh apa yang kita rasakan ketika kita mengalami suatu peristiwa, atau pada saat kita melakukan teknik mindfulness, bagian mana dari tubuh kita yang kita rasakan sensasinya. Dan yang berikutnya adalah kita mendeteksi tubuh kita dengan sikap penghargaan. Kita memberikan penghargaan pada pada bagian tubuh kita yang sudah melakukan banyak hal, mengalami kelelahan sehingga dia mendapatkan penghargaan. Dan yang berikutnya adalah open awareness and accepting minds and thoughts, di mana membuka kesadaran dan menerima pikiran dan perasaan. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu, kita perlu open nih, kita perlu open mind kita perlu melihat sesuatu, kita perlu menganalisis sesuatu hal dengan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Ini menjadi penting, karena kenapa? Yang sering muncul masalah adalah kalau kita tanya, apa nih yang sedang difikirkan? Nggak tahu, Bu. Apa yang sedang dirasakan? Nggak tahu juga. Saya nggak ngerti nih apa yang sedang terjadi pada diri saya. Yang jelas saya nggak bisa tidur, saya nggak tahu, saya kebingungan, saya kalut, dan segala macam. Nah, ini artinya kenapa? Karena kita tidak mencoba membuka kesadaran atau diri kita untuk bisa melakukan identifikasi terhadap pikiran dan perasaan yang kita rasakan. Dan yang berikutnya adalah wanting release, melepaskan hasrat, jadi release gitu ya. Dan yang berikutnya adalah mindfulness is a way of life. Jadi bagaimana kita melakukan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau misalnya dengan multitasking, apa yang perlu kita lakukan agar kita tetap mindful. Ya. Nah, next. Hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah mulailah dengan perlahan-lahan. Nah, kita ini bukan robot gitu ya. Dan ketika kita melakukan teknik mindfulness, bukan berarti juga kita sedang berada dalam bengkel yang kemudian dibongkar-bongkar terus dipasang lagi gitu ya. Enggak gitu. Karena ini bicara berkaitan dengan perilaku. Mulailah sesuatu itu dengan secara perlahan-lahan dan tidak memaksakan diri sendiri. 5 menit saja kita melakukan modifikasi, ini akan mampu memberikan perubahan. Misalnya, contohnya dalam teknik ini, misalnya secara pelan-pelan kita belajar untuk melakukan atau belajar pernafasan, teknik pernafasan, agar kita lebih bisa meningkatkan kesadaran misalnya. Ini menjadi hal yang bisa kita sediakan waktu untuk secara pelan-pelan memulainya. Yang kedua adalah walaupun dalam proses melakukan teknik mindfulness, pikiran kita nih kemana-mana gitu ya, sedang latihan relaksasi atau sedang body sensation, tapi kemudian pikirannya kemana-mana. Nah, tarik lagi nih pikirannya agar kita kembali pada kondisi yang saat ini sedang kita lakukan. Dan ingat lagi ya, poinnya adalah bahwa bicara mengenai modifikasi perilaku itu bukanlah sesuatu yang instan. Dan bukanlah sesuatu yang sifatnya bisa simsalabim gitu ya, tiba-tiba berubah gitu, enggak. Karena ini sangat memerlukan kesadaran dari individu, kemudian nanti pengaruh dari lingkungan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah mindfulness, perlu latihan yang terus-menerus, walaupun terdapat tantangan, cobalah untuk fokus. Seringnya kita kalau udah gagal sekali, nggak mau coba lagi, nggak berhasil nih, gitu ya. Apalagi nih kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu ketika gagal, kita sudah terbiasa dengan aktivitas seperti itu, akhirnya kalau ketika melakukan sebuah tantangan, ketika melakukan mindfulness, ada tantangan, kita kemudian dengan mudah kita akan menyerah pada kondisi ini. Boleh next? Nah, jadi ini adalah kondisi di mana secara fisik atau badan kondisi kita saat ini pada kondisi sekarang. Gitu ya, kita berada pada kondisi sekarang. Misalnya nih sekarang yang umur 17 tahun, umur 20 tahun gitu ya, berada pada kondisi present saat ini. Lalu bagaimana dengan pikiran kita gitu? Apakah kemudian pikiran kita berada pada kondisi masa lalu, berada kondisi saat ini, atau berada pada kondisi masa depan? Nah, ini menjadi hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa mindful. Bagaimana kita menerapkan bahwa kondisi kita saat ini, maka kita juga harus ada pada kondisi present. Jadi sehingga kita bisa menikmati seluruh proses yang sedang kita lakukan.
Begitu. Next. Nah, mungkin setelah ini boleh ada satu video yang bisa diberikan untuk bisa merangkum seluruh proses yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Silakan. Big topic. Before we define mindfulness, let's see what mindfulness is not. Mindfulness is not sitting in a mountain somewhere and meditating. Mindfulness is not a religion. Mindfulness is not isolating ourselves from society. Now that we know what mindfulness is not, we can easily and quickly define what mindfulness is in simple terms. Stay tuned until the end for 3 quick questions to assess yourself on our mindfulness scale. Mindfulness. It's a pretty straightforward word. It means that the mind is fully attentive to what's happening. Easy, right? But what do? We drive to work, but don't realize how you got there because your mind has been busy narrating something about the past or the future, creating stress and anxiety. What shall I eat for dinner? That guy should not have said that to me. Next year, I am going to travel around the world. So mindfulness is being present in the moment, watching all the little things we take for granted, hearing all the sounds and being attentive to the task at hand. Okay, next. We already have mindfulness inside us. It is not something we have to create. We have just forgotten. All we have to do is remind ourselves every time the thought drifts away. Mindfulness is not only meditation, although meditation is a technique to sharpen our skills of being attentive to the moment. Mindfulness can be practiced all day long. When you see something in front of you, take it all in with all your senses. Stop overthinking everything. Be curious and non-judgmental. This will help you make better decisions. Mindfulness does not need you to change. Mindfulness recognizes and cultivates the best of who we are as human beings. Mindfulness doesn't eliminate stress or other difficulties. Instead, by becoming aware of our emotions, we can have more choice in how to handle them in the moment, and a better chance of reacting calmly. Being mindful cuts down unnecessary stress and makes our lives better. Mindfulness is not all in the head. It begins and ends in the body. It involves taking the time to pay attention to where we are and what's going on. How can you start now? You can purposefully bring your attention to your child's smile, to the feeling of the steering wheel, or to the exhale of your breathing. This is mindfulness. There are many more ways to purposefully bring your attention to the exact task of this moment. Try it. In summary, mindfulness is simply noticing what is happening right now and what your mind is doing. When you notice what is happening around you, it can help you to calm down when you are sad, angry, or frustrated. Mindfulness helps you deal with tough emotions, make you happy and feel good. Now that you have a quick glimpse of mindfulness, answer these 3 quick questions in the comment section below. Do you find it difficult to focus on what is happening at the present moment? Do you find yourself listening to someone with one ear and doing something else at the same time?
Do you find yourself preoccupied about the past or the future? Thanks for watching, and remember to be mindful and subscribe for more videos. Oke, ya tadi udah bisa dilihat mungkin video yang disajikan untuk bisa memberikan ilustrasi yang lebih jelas tentang bagaimana kemudian membuat diri kita menjadi individu yang mindful untuk mendapatkan pengembangan diri yang lebih baik. Baik, nah sebenarnya kita harusnya latihan untuk teknik pernafasan. Kira-kira bagaimana nih kita mau latihan? Ya, boleh dilanjut, Bu, kata Boleh Bu, panitia. latihan aja. Boleh. Baik. Kalau sudah, nanti ini sambil musiknya ya. Iya. Nah, teman-teman yang lain, kira-kira pesertanya ready nggak nih untuk latihan? Boleh mungkin di kolom chat, boleh kasih komen, kira-kira ready untuk kita latihan pernafasan? Dimatikan dulu, dimatikan dulu ya boleh? Ya, nanti kalau sudah saya bilang oke, baru kita masukin musik ya. Baik, ready ya. Nah sekarang instruksinya adalah teman-teman dipersilakan untuk mengambil posisi duduk dan nyaman serta rileks. Teman-teman dipersilakan mengambil posisi duduk yang nyaman dan rileks. Luruskan posisi punggung, namun jangan terlalu kaku atau tegang. Musiknya boleh pelan-pelan ya. Pelan-pelan saja. Nah. Suaranya dikecilin sedikit. Oke. Nah, apabila teman-teman sudah merasa nyaman dan rileks, serta sikap tubuhnya sudah benar, tutuplah mata perlahan-lahan. Kemudian rilekskan bahu Anda dan tutup mata Anda. Meditasi ini akan membuat Anda menjadi lebih baik dalam melakukan berbagai hal. Semakin Anda bisa merasakan rileks dan fokus dalam meditasi ini, maka Anda semakin rileks. Beri kesempatan kepada pikiran Anda untuk terbuka dan tutup mata Anda secara perlahan-lahan. Berikan perhatian Anda pada perut Anda. Rasakan perut yang mengembang secara perlahan-lahan ketika Anda menarik nafas Anda. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tetap fokus pada nafas Anda. Tarik nafas Anda dalam-dalam. Tarik nafas Anda dalam-dalam. Rasakan tarikan nafas Anda yang dalam dan kemudian lepaskan perlahan-lahan.
Rasakan irama dari tarikan nafas Anda tersebut. Rasakan iramanya. Perhatikan ketika setiap kali pikiran Anda pergi dari fokus pernafasan Anda. Maka dengan perlahan-lahan dan tanpa paksaan, bawa kembali perhatian Anda pada area perut Anda. Dan rasakan kembali perut Anda yang mengembang ketika menarik nafas. Mengempis ketika mengeluarkan nafas. Fokus dan terasa rileks. Apabila pikiran Anda terus-menerus pergi dari fokus pernafasan Anda, maka tugas Anda adalah dengan perlahan-lahan membawa kembali pikiran Anda fokus pada pernafasan Anda. Terus rasakan nafas Anda. Tarik nafas. Lepaskan. Jangan merubah ritmenya. Tarik nafas. Lepaskan. Rasakan irama dari perut Anda yang mengembang dan mengempis. Udara keluar dari dan masuk tanpa suara dan tanpa ekspresi. Rasakan itu sambil Anda terus bernafas dan tetap fokus pada nafas Anda. Rasakan bahwa tidak ada tempat yang dituju. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Hanya di sini. Saat ini Anda ada dan bernafas. Tarik nafas, lepaskan. Perlahan-lahan kembalikan kesadaran Anda pada dunia nyata Anda. Dan bukalah mata Anda perlahan-lahan. Tarik nafas. Iya. Baik. Ya, baik teman-teman. Mungkin memang tidak ideal kondisinya karena ini dilakukan secara virtual, tapi ini adalah salah satu contoh yang teman-teman nanti bisa lakukan kalau ingin melakukan teknik pernafasan ini. Oke, terima kasih. Baik, Dila, saya kembalikan kepada Dila. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Hayun atas pemaparan materinya yang luar biasa. Ada beberapa aktivitas juga tadi yang sudah kita lakukan. Kemudian sekarang kita akan mulai memasuki sesi tanya jawab. Panitia akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan pilihan yang sudah dipilih untuk diajukan kepada pembicara. Silakan kepada panitia untuk menampilkan pertanyaan yang sudah dipilih. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama tadi sudah sempat diajukan juga dari Silvi Tamala. Bagaimana cara mengatasi kekhawatiran yang berlebihan? Kepada Silvi Tamala mungkin bisa menyalakan mikrofon atau videonya. Apakah tadi jawaban dari Ibu Hayun sudah cukup jelas atau belum? Atau adakah yang ingin
ditanyakan lebih lanjut terkait pertanyaan tersebut? Pada Silvi Tamala, silahkan. Silvi Tamala mengatakan sudah cukup Kak di kolom chat Zoom Group. Baik. Kalau begitu dilanjutkan ke pertanyaan kedua dari Inosensia Vivinka. Silakan Inosensia Vivinka untuk menyalakan audio dan videonya untuk dapat berinteraksi langsung dengan Ibu Hayun. Pertanyaannya adalah, saya mau tanya Bu, kenapa kebanyakan remaja memiliki tingkat cemas yang tinggi akan masa depannya? Baik, Ibu Hayun mungkin bisa langsung dijawab. Oke, ya. Jadi kenapa kemudian banyak remaja memiliki tingkat cemas yang tinggi akan masa depannya? Yang pertama memang secara perkembangan dari sisi aspek kognitif tentu masih berkembang gitu ya, sehingga belum mampu kemudian melakukan sesuatu itu secara konkret terhadap kondisi kecemasan yang dialami. Kalau ditanya sebenarnya yang dialami cemas apa gitu, mungkin ya juga bingung, cemas nanti kuliah di mana Bu mungkin, atau kemudian cemas pilih jurusan apa, nanti teman-temannya bagaimana. Nah, ini adalah hal-hal yang umumnya kerap dialami oleh remaja. Nah, untuk mengidentifikasi ini, pastinya kita perlu tahu nih sebenarnya hal-hal apa yang melatar belakangi kecemasan ini. Apakah kemudian kita pernah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan sebelumnya, atau adanya pengaruh lingkungan, atau pola pengasuhan. Ada banyak faktor yang sedemikian besar mempengaruhi kecemasan yang dialami oleh remaja. Jadi yang paling penting adalah identifikasi dulu nih, sebenarnya yang dicemaskan ini apa dulu nih gitu. Baru kemudian kita bisa tahu hal-hal apa yang perlu dilakukan. Dan seberapa besar pengaruh pengalaman masa lalu, pola pengasuhan, lingkungan ini secara signifikan mempengaruhi tingkat kecemasan yang dialami. Begitu ya. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi ternyata memang kecemasan itu adalah hal yang paling dasar untuk diatasi adalah cari tahu dulu kenapa kecemasan itu terjadi, diidentifikasi dulu. Karena kecemasan itu sendiri banyak faktornya ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Dan apa dulu sih yang dicemas ini, objeknya apa? Yang kita cemaskan ini apa dulu objeknya? Karena kalau nggak tahu objeknya kan akhirnya kita akan bentuk nih kecemasannya. Ya, kepada Kak Inosensia Vivinka, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Bu atas jawabannya, sangat membantu. Ya, terima kasih juga. Ya, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari Puguh. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara menghilangkan distraksi ketika kita sedang fokus? Ya, tadi kalau kita bicara teknik, ada beberapa teknik mindfulness yang bisa dilakukan untuk kita bisa fokus. Lalu yang berikutnya adalah tentu kita harus mengidentifikasi hal-hal apa yang kemudian bisa menjadi faktor distraksi. Ya, misalnya nih, kalau kayak saya sekarang, ini saya kerjanya kan di rumah gitu ya, maka kondisi distraksi adalah ada anak-anak gitu ya, maka saya harus mengeliminasi gitu ya, atau meminimalkan faktor-faktor yang mengganggu saya untuk fokus. Misalnya, maka ruangannya harus saya kunci. Kemudian saya mengedukasi anak-anak saya bahwa ini sedang kerja, jadi nanti jangan masuk ke sini dulu misalnya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita mampu identifikasi untuk kita bisa sedang fokus. Karena kalau enggak ya tadi ya, kayak tadi kita sedang bicara tiba-tiba terdistrak ya. Ada kemudian hal-hal yang membuat kita hilang dari fokus. Jadi yang paling utama adalah kenali dulu apa yang sedang kita kerjakan, cari tahu dulu apa yang membuat kita bisa terdistrak, hal-hal apa yang bisa mendistraksi kita untuk kita bisa eliminir atau kita bisa minimalkan. Begitu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kepada Kak Pugu Fikri, apakah sudah cukup terjawab? Sudah Kak, terima kasih. Sudah ya, terima kasih Kak Pugu Fikri. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Rahil Supianti. Saya semacam memiliki kejadian masa kecil yang kadang menghantui saya. Terlebih itu kenangan yang saya peroleh dari orang terdekat. Jadi saya sering takut sampai saat ini jika dekat dengan orang tersebut. Cara mengatasinya bagaimana ya Bu? Konsultasi ke psikolog.
Hmm. Karena ini butuh bantuan, gitu ya. Jadi saya tidak bisa secara praktis memberikan saran atau sebagaimanapun, karena ini harus di-assess terlebih dahulu apa yang kemudian dialami, dan saran saya konsultasilah dengan psikolog, gitu ya, agar kemudian ini bisa membantu. Boleh gitu ya, karena Ya. kalau saya agak kesulitan untuk menjawab ini secara spesifik, karena kita tidak bisa ketahui dengan pasti nih seperti apa ketakutannya, dampaknya seperti apa. Tapi kalau nanti sudah ke psikolog, maka ini akan di-assess dengan lebih rinci, hal apa, pengalaman seperti apa yang kemudian menghantui. Karena ini sifatnya memang harus dirilis gitu ya, harus diselesaikan. Karena ini mau nggak mau sepanjang kehidupan pasti akan mempengaruhi. Nah, bagaimana kemudian kita harus bisa membuat pengaruh ini menjadi sangat minimal dalam proses kita menjalani proses kehidupan saat ini. Jadi karena ini memang memorinya, jadi ini kadang-kadang nanti akan recall memori ya. Pengalaman tersebut kan tersimpan dalam memori kita gitu ya. Yang kapanpun ini akan bisa dipanggil memorinya. Jadi sehingga ketika kita mengalami suatu peristiwa, tiba-tiba muncul lagi memori terhadap peristiwa yang sebelumnya, ini menjadi sangat mungkin. Nah, kalau kemudian ini tidak selesai, maka dampaknya pada kondisi psikologis juga semakin menjadi tidak nyaman, dan ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan mental. Saran saya sesegera mungkin berkonsultasilah dengan psikolog gitu ya, untuk bisa menemukan kira-kira apa yang perlu dilakukan atau mendapatkan intervensi. Ya, terima kasih Bu Hayun jawabannya. Jadi ketika kita merasakan hal-hal yang sudah amat mengganggu, memang sebaiknya konsultasikan ke psikolog ya Bu ya. Karena di psikolog itu kita akan di-assess lebih jauh apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, dan hal-hal yang dapat terjadi itu bisa datang dari berbagai faktor ya Bu ya. Iya. Nah, untuk Kak Rahil Supianti, apakah sudah cukup menjawab? Cukup, Kak. Oke, terima kasih, Kak Rahil Supianti. Saya lanjutkan pertanyaan ke pertanyaan nomor 5 dari Nabila Dwike F. Saya ingin bertanya, menjadi seseorang yang mindful tuh untuk saya sulit sekali. Sepertinya semua pikiran mau dikerjakan sekaligus, atau terkadang sedang mengerjakan sesuatu, pikiran lainnya tiba-tiba muncul gitu. Jadi tahap awal agar kita terbiasa mindful dan pikiran kita tetap fokus pada satu hal saja seperti apa ya Bu? Ya. Nah, tadi kalau beberapa teknik sudah dipahami, semoga sudah dipahami beberapa teknik mindful. Yang pertama adalah kita kenali dulu nih diri kita sendiri. Lalu kita kenali kelebihan dan kekurangan kita kenali potensi-potensi kita. Lalu kita harus mengidentifikasi aktivitas-aktivitas apa yang kita lakukan. Sehingga kita bisa lihat mana prioritas yang penting, yang itu membuat kita tidak merasa bahwa semua hal harus dikerjakan secara sekaligus. Karena kalau kita tidak tahu kelebihan dan kekurangan kita, maka ini menjadi faktor yang paling sulit untuk kita bisa mindful. Kita nggak tahu kapan kita akan, atau reaksi apa ketika kita mengalami stres, reaksi apa yang muncul ketika kita mengalami cemas, atau bagaimana kita respon emosional kita ketika menghadapi sesuatu. Nah, ini adalah tahap awal yang perlu dilakukan sebelum kita sampai pada proses mindful. Nah, setelah itu terpenuhi, maka kita bisa mengidentifikasi prioritas mana yang paling penting untuk kita bisa melakukan dengan teknik mindfulness. Sehingga kita bisa fokus, karena mau nggak mau yang pertama adalah fokuskan pada present ya, kondisi saat ini gitu yang sedang kita alami, bukan pada masa lalu, bukan pada masa depan. Nah, sehingga ini akan membuat kita menjadi mudah untuk menentukan prioritas, menetapkan kondisi kita saat ini. Artinya bahwa, dan sifatnya ini tentu bukanlah sesuatu yang instan, ini prosesnya akan bertahap. Jadi tahap awal kenali dulu nih diri sendiri, kita nih orangnya seperti apa sih gitu. Kita bisa mengidentifikasi diri kita sendiri, ini adalah faktor yang paling penting. Baru setelah itu kita bisa
mengidentifikasi hal-hal apa yang menjadi prioritas dan kita tahu teknik apa yang mungkin bisa dilakukan. Ya, terima kasih Bu Hayun atas jawabannya. Dan konsisten ya, yang paling penting itu konsisten. Jadi kalau hari ini sudah mencoba untuk mindful, besok juga gitu. Jangan hari ini, kayaknya nggak berhasil nih, udah nggak usah gitu. Enggak gitu, karena itu perlu konsistenan dalam modifikasi perilaku. Baik, terima kasih Ibu. Pada Kak Nabila Dwike, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Kak Nabila kembali. Dwike. Kemudian karena keterbatasan waktu, mungkin pertanyaannya kami cukupkan untuk 5 pertanyaan ini saja, tetapi pertanyaan-pertanyaan lainnya akan kami jawab, akan dijawab oleh pembicara dan jawabannya akan di-share di grup WhatsApp peserta ya, teman-teman semua. Nah, kemudian setelah ini kita akan masuk ke sesi evaluasi. Nanti panitia akan mengirimkan link evaluasi di chat room, di chat Zoom. Silakan teman-teman mengisi evaluasinya. Ini linknya sudah diberikan oleh panitia. Silakan teman-teman dapat mengisi evaluasinya ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengisi evaluasi juga mungkin bisa disampaikan di Zoom grup chatnya supaya kita tahu ada berapa yang sudah mengisi evaluasi. Bagi yang sudah selesai mengisi link evaluasi, mungkin bisa mengabarkan di kolom komentar ya. Nah, selagi menunggu, oke ada yang sudah, kita tunggu yang lain ya. Selagi menunggu teman-teman semua mengisi link evaluasi, saya ingin menginfokan bahwa bagi teman-teman yang ingin berbagi ceritanya, ingin berbagi pengalamannya tentang mindfulness ini juga dapat diceritakan di Instagramnya Spill Your Story di @spill.yourstory. Selain itu juga teman-teman kalau mau melihat, menyimak berbagai psikoedukasi dari Spill Your Story juga dapat disimak di Instagram Spill Your Story di @spill.yourstory. Nah teman-teman, seperti yang di awal sudah disampaikan tadi, akan ada door prize bagi para penanya yang terbaik nih. Nah, panitia sudah menentukan nih siapa aja nih yang dapat door prize. Ada 2 orang nih. Yang pertama adalah Pugu Fikri dan Nabila Eka. Yeay. Selamat kepada Pugu Fikri dan Nabila Eka mendapatkan door prize dari panitia dari Spill Your Story. Oke, sepertinya sudah banyak ya yang mengisi evaluasi. Oh ya, bagi Pugu Fikri dan Nabila Eka yang mendapatkan door prize nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Harap ditunggu. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Mungkin teman-teman sekarang bisa coba dinyalakan dulu videonya. Kita akan foto bersama untuk melakukan dokumentasi. Ya. Ya, teman-teman yang lain masih ditunggu. Bagi yang belum selesai mengisi evaluasinya, silakan dilanjutkan terlebih dahulu. Nah,
Sesi dokumentasi ini akan dipandu oleh panitia. Kepada Kak Vivi, saya persilakan untuk memandu sesi dokumentasi ini. Sebelumnya kepada Ibu Hayun, panitia menyampaikan untuk memegang plakat untuk bersama-sama melakukan dokumentasinya. Begini kah? Iya. Gimana? Gini? Kelihatan? Lebih ke atas lagi mungkin, Bu. Nggak kelihatan ya? Kurang kelihatan, Bu. Ya. Atau saya pegang aja ya? Iya, dipegang aja, Bu. Silakan kepada Kak Vivi untuk memandu dokumentasinya. Oke, untuk teman-teman semua, masih ada yang mau nyalain kameranya kah? Masih ditunggu ya kalau yang mau nyalain kamera dulu. Oke, mungkin udah bisa ya. Berhubung ini slide-nya ada beberapa, nanti saya minta waktu untuk meng-capture dokumentasinya dulu ya teman-teman semua. Untuk slide pertama, siap ya? 1, 2, 3. Sebentar. Untuk slide berikutnya. 1, 2, 3. Sebentar ya. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Ya, oke, udah semua ya teman-teman. Ya, terima kasih Kak Vivi telah memandu sesi dokumentasinya. Nah, sebelum saya akhiri acara hari ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi hari ini, bahwa ternyata mindfulness itu bisa sangat penting untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita menerapkan mindfulness, kita akan sanggup mengontrol diri kita agar tidak terlalu cemas akan hal-hal yang belum terjadi ataupun dari hal-hal yang sudah terlewat di masa lalu. Selain itu, dengan kita memiliki kemampuan untuk mindful, kita juga dapat menangani stresor dalam kehidupan kita. Karena kita tahu apa yang kita rasakan, kita tahu apa yang kita pikirkan, sehingga kita dapat mengidentifikasi apa-apa yang terjadi di kehidupan kita. Dan tentunya ketika kita sudah mampu mengidentifikasi tantangan-tantangan kehidupan kita, mengidentifikasi diri kita seperti apa, mengidentifikasi stresor kita, apa yang menyebabkan kita memiliki stres seperti itu, kita akan mampu mengidentifikasi juga cara menangani stresor tersebut. Sehingga akan sangat penting bagi teman-teman memiliki kemampuan untuk mindful begitu. Nah, tadi juga udah diberikan beberapa latihan dan aktivitas untuk mengenal diri teman-teman. Semoga hal tersebut dapat membantu teman-teman mendapatkan pemahaman akan dirinya masing-masing dan mendapatkan wawasan lebih terkait mindfulness ini yang dapat diterapkan ke dalam kehidupan teman-teman. Baik, semoga materi tadi bisa memberikan pemahaman yang cukup baik ya kepada teman-teman. Dan saya di sini mewakili teman-teman panitia ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Hayunisa yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi hari ini. Kemudian kami juga ingin berterima kasih kepada para peserta yang sudah antusias mengikuti kegiatan hari ini sampai acara selesai. Dan kami juga ingin
memohon maaf sebesar-besarnya karena ada beberapa distraksi yang terjadi hari ini, karena kekurangan dan mungkin ada beberapa kesalahan yang terjadi. Semangat untuk latihan mengaplikasikan mindfulness-nya di kehidupan teman-teman sehari-hari. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih semuanya.